Mbah Syahid atau Raden Syahid, atau juga sering disapa dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Loka Jaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sido Brangti, dan Raden Abdurrahman. Mbah Syahid atau Kanjeng Sunan Kalijaga adalah putra dari Ki Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Ada pula yang mengatakan bahwa nama lengkap ayah Sunan Kalijaga adalah Raden Sahuri Tumenggung Wilatikta. Dikatakan dalam riwayat bahwa dalam perkawinannya dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, Sunan Kalijaga juga memperoleh 3 orang putra, masing-masing yang bernama Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Mbah Syahid atau Kanjeng Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang kritis, banyak toleransi dan pergaulannya, dan berpandangan jauh, serta berperasaan dalam. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga terhitung seorang wali yang ternama serta disegani. Beliau terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan lain perkataan, dalam cerita wayang itu dimaksudkan sebanyak mungkin unsur keislaman. Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa masyarakat di Jawa pada waktu itu masih tebal kepercayaannya terhadap Hinduisme dan Buddhisme. Ataupun dengan kata lain, masyarakat masih memegang teguh tradisi atau adat istiadat lama. Maka setelah diadakan permusyawaratan para wali, dapat diketemukan suatu cara yang lebih supel dengan maksud untuk mengislamkan orang-orang yang belum masuk Islam. Cara itu diketemukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, salah seorang yang terkenal berjiwa besar dan berpandangan jauh, berpikiran tajam, serta berasal dari suku Jawa asli. Di samping itu, beliau juga ahli seni dan faham pula akan gamelan serta gending-gending atau lagu-lagunya. Tembang karya Sunan Kalijaga di antaranya adalah Gundul Pacul, Kidung Rumekso ing wengi, Lengsir wengi, Suluk linglung, dan tembang yang paling terpopuler hingga saat ini adalah Lir Ilir. Lir Ilir, Lir Ilir, Tandure wis sumilir.
tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kui, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasu dodot iro. Dodot iro kumitir bedah ing pinggir. Tondo mono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surao sora hore. Dari tembang lir-ilir di atas sungguh akan terlihat kandungan luar biasa yang tersirat, begitu menyentuh dan mampu menggetarkan jiwa raga. Kanjeng Sunan memberikan pelajaran hakikat kehidupan dalam bentuk syair yang indah, yang mengandung sastra di dalamnya dan mudah diingat dari berbagai kalangan. Lir ilir, tandure wus sumilir. Bangunlah, tanamannya telah bersemi. Kanjeng Sunan mengingatkan agar orang-orang Islam segera bangun dan bergerak, karena saatnya telah tiba, karena bagaikan tanaman yang telah siap dipanen. Demikian pula dengan rakyat di Jawa. Saat itu setelah runtuhnya Majapahit, telah siap menerima petunjuk dan ajaran Islam dari para wali. Tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Bagaikan warna hijau yang menyejukkan, bagaikan sepasang pengantin baru. Hijau adalah warna kejayaan Islam dan agama Islam. Di sini digambarkan seperti pengantin baru yang menarik hati siapapun yang melihatnya dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya. Kemudian dilanjutkan dengan bait berikutnya. Bait ini mengandung makna bahwa keadaan masyarakat tempo dulu yang rusak sebelum masuknya Islam, dan akhirnya mereka mengenal nilai-nilai keislaman. Keadaan Islam sudah mulai tercermin dalam kehidupan mereka, dan mereka sama berbahagia dengan kedatangan Islam di tanah mereka. Mereka menyambutnya dengan hati yang lapang, suatu kebahagiaan yang tak terkira, seperti bahagianya pengantin baru yang dipaparkan oleh Kanjeng Sunan pada waktu itu. Cah angon, penekno blimbing kui. Anak gembala, tolong panjatkan pohon blimbing itu. Yang disebut anak gembala di sini adalah para pemimpin, dan blimbing adalah buah bersegi 5 yang merupakan simbol dari 5 rukun Islam dan sholat 5 waktu. Jadi para pemimpin diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk memberi contoh kepada rakyatnya dengan menjalankan ajaran Islam secara benar, yaitu dengan menjalankan 5 rukun Islam dan sholat 5 waktu. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasu dodot iro.
Biarpun licin, tetaplah memanjatnya untuk mencuci kain dodotmu. Dodot adalah sejenis kain kebesaran orang Jawa yang hanya digunakan pada upacara-upacara atau pada saat penting. Dan buah belimbing pada saat itu, karena kandungan asamnya sering digunakan sebagai pencuci kain, terutama untuk merawat kain batik supaya tetap awet. Dengan kalimat ini, Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan orang Islam untuk tetap berusaha menjalankan 5 rukun Islam dan sholat 5 waktu, walaupun banyak rintangannya ataupun licin jalannya. Semua itu diperlukan untuk menjaga kehidupan beragama mereka. Karena menurut orang Jawa, agama itu seperti pakaian bagi jiwanya, walaupun bukan sembarang pakaian biasa. Dodot iro kumitir bedah ing pinggir. Kain dodotmu telah rusak dan robek. Saat itu kemerosotan moral telah menyebabkan banyak orang meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka berkehidupan beragama mereka digambarkan seperti pakaian yang telah rusak dan robek. Dondo mono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Jahitlah, tisiklah untuk menghadap Gustimu nanti sore. Sebo artinya menghadap orang yang berkuasa, raja ataupun Gusti. Oleh karena itu disebut pasebon, yaitu tempat menghadap raja. Di sini Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan agar orang Jawa memperbaiki kehidupan beragama yang telah rusak tadi dengan cara menjalankan ajaran agama Islam secara benar untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari nanti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Selagi rembulan masih purnama, selagi tempat masih luas dan lapang, selagi masih banyak waktu, selagi masih lapang kesempatan, perbaikilah kehidupan beragamamu. Yo sora hore, ya bersoraklah, berteriaklah hore. Di saatnya nanti datang panggilan. Di saatnya nanti datang panggilan dari Yang Maha Kuasa. Sepatutnya bagi mereka yang telah menjaga kehidupan beragamanya dengan baik untuk menjawabnya dengan gembira. Sungguh besar jasa Kanjeng Sunan Kalijaga terhadap kesenian, tidak hanya dalam lapangan seni suara, akan tetapi juga meliputi seni drama atau wayang kulit, seni gamelan, seni lukis, seni pakaian, seni ukir, seni pahat, dan juga dalam kesastraan. Banyak corak batik oleh Sunan Kalijaga periode Demak diberi motif burung di dalam beraneka macam. Sebagai gambar ilustrasi, perwujudan burung itu memanglah sangat indahnya. Akan tetapi lebih indah lagi
dia sebagai riwayat pendidikan dan pengajaran budi pekerti. Di dalam bahasa Kawi, burung adalah disebut kukila, dan kata bahasa Kawi ini jika dalam bahasa Arab adalah dari rangkaian kata u dan bila atau ukila, yang artinya peliharalah ucapan atau mulutmu. Hal mana dimaksudkan bahwa kain pakaian yang bermotif kukila atau burung itu senantiasa memperingatkan atau mendidik dan mengajar kepada kita agar selalu baik tutur katanya. Inilah diantaranya jasa Kanjeng Sunan Kalijaga dalam hal seni lukis. Dalam hubungan ini dibuatnya model baju. Model baju kaum pria yang diberinya nama baju takwa. Nama baju takwa tersebut berasal dari kata bahasa Arab yaitu takwa, yang artinya taat serta berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Kanjeng Sunan Kalijaga wafat, dimakamkan di desa Kadilangu, sekitar 3 km sebelah timur kota Demak Bintaro. Berdikan Kadilangu ini merupakan tanah yang dihadiahkan Sultan Demak kepada Kanjeng Sunan Kalijaga atas jasa-jasanya. Di desa ini bermukim pula kerabat keturunannya hingga saat ini, menjadi penerus dan pengawas makam dan Masjid Sunan Kalijaga sebagai tempat peribadatan. Makam Sunan Kalijaga hingga sekarang masih ramai dikunjungi orang, baik yang dari luar kota maupun yang dari sekitarnya. Apalagi tepat pada hari haul wafatnya Sunan Kalijaga, yaitu pada hari Jumat Kliwon. Para pemirsa semuanya, demikianlah tadi ringkasan cerita bergambar dari awal hingga akhir. Banyak kekurangan dan kekeliruan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ikutilah terus tayangan kami selanjutnya.